Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Infovesta Utama. Pemirsa, untuk membahas pergerakan IHSG untuk hari ini serta prospeknya esok, kami sudah bersama dengan Praska Putrantio, Senior Research Analyst Infovesta Utama. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat hari ini IHSG ditutup melemah begitu ya, ke zona merah. Sentimen apa saja yang hari ini berkembang di bursa? Ya, memang bisa dikatakan bursa kita ini bergerak agak anomali ya, di mana bursa saham regional Asia cenderung menguat ya, mayoritas di perdagangan sepanjang hari ini. Namun bursa kita ini tampaknya agak tertekan ya di perdagangan terutama di sesi kedua, yang mana ini menurut saya tersulut juga oleh sentimen di mana lonjakan yield obligasi Amerika Serikat ini kan memicu kekhawatiran sebenarnya pada pasar saham global ya, meskipun di hari ini bursa Asia cukup masih menunggu lebih kepada fokus ke rilis data suku bunga acuan dari Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Nah, untuk bursa kita terkoreksi ini lebih dipicu karena koreksi pada saham-saham sektor pertambangan ya, dan juga berbasis CPO, di mana untuk saham pertambangan ini komoditas tambang seperti timah ya kan, ini sampai terkoreksi menyentuh auto reject bawah ya. Demikian juga untuk saham Antam dan juga Inco ini juga mengalami koreksi yang signifikan. Nah, hal ini juga memang kalau saya amati koreksi tersebut juga tidak lepas dari koreksi pada harga komoditasnya itu sendiri, yang dimana memang setelah sempat melaju kencang ya, lonjakan dari yield obligasi Amerika Serikat memicu kekhawatiran sekaligus menaikkan juga indeks dolar Amerika Serikat yang membuat harga komoditas akhirnya mengalami koreksi. Ya, lalu kita lihat hari ini kan pertambangan ini cukup melemah terdalam ya hari ini. Menurut Anda apa saja yang mempengaruhi sehingga sektor ini mengalami pelemahan? Ya, tadi seperti sudah saya sampaikan, memang ya lebih kepada kekhawatiran investor pada lonjakan dari yield obligasi Amerika Serikat tenor utang ke level 1,6% ini memang ditenggarai oleh dari rilis data inflasi Amerika Serikat per Februari yang melonjak naik ya secara year on year ke 1,7%. Hal itu juga yang membuat investor itu menunggu bagaimana dengan sikap The Fed yang akan dirilis dalam di pertemuan di minggu ini ya, di bulan Kamis, yang dimana itu diperkirakan apakah The Fed ini akan kembali menarik ya stimulus yang bukan suku bunga tapi lebih kepada likuiditas moneter itu, mengingat inflasi sudah melonjak tinggi atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang memang menjadi sorotan dari para investor, terutama di harga komoditas yang akhirnya menghantam pada saham-saham pertambangan dan juga pertambangan logam dan juga pertambangan energi seperti itu. Baik, bagaimana Anda melihat perkembangan dari vaksinasi sendiri ini dari sektor konsumsi, kemudian juga sektor farmasi? Ya, dari vaksinasi sendiri memang dari kita melihatnya ini berdampak positif ya, terlihat dari saham-saham sektor farmasi seperti KB Pharma ya kan, kemudian Indofarma sendiri memang di sini mengalami koreksi mengikuti pada sentimen regional ya, kondisi pasar. Namun secara keseluruhan kalau kita lihat setelah dengan berjalannya vaksinasi yang cukup baik ya, progres yang meskipun belum signifikan, masih secara bertahap, ini sedikit menahan ya koreksi dari saham-saham berbasis tadi ya farmasi tersebut, tetap menimbulkan harapan adanya kontribusi positif pada saham-saham berbasis farmasi tersebut. Nah, namun secara kepada barang konsumsi ya tadi dampak ya, kita melihat sini belum terlalu kelihatan signifikan sekali. Kenapa? Karena terlihat dari indeks manufaktur kita yang perilis di Februari ini cenderung kembali mengalami penurunan ke level 50 ya, dari sebelumnya di level 52. Dan samping itu juga secara pertumbuhan retail year on year ya, ini per Januari masih cenderung mencatatkan minus 16,4%, meskipun tampak lebih baik dibandingkan dengan kondisi dari akhir tahun lalu, seperti itu. Oke, dengan potensi inflasi dari Amerika sendiri, bagaimana pengaruhnya ini terhadap outflow, Mas Praska? Ya, kalau kita bicara outflow memang sudah ada ya, terkena dampak, terlihat dari pasar SBN sendiri aja, asing itu secara year to date melepas sekitar 19 triliun, di mana cukup dominan besarnya terjadi di bulan Maret ini. Saya catat mencapai sekitar 17 triliun itu investor asing keluar dari SBN kita, seperti itu. Dan untuk di pasar saham sendiri juga saya melihat di sini sepanjang year satu bulan terakhir ya, itu tercatat investor asing cenderung melepas sekitar 1,49 triliun ya, seperti di pasar
keseluruhan, dan dalam sepekan terakhir yang paling terbanyak ini melepas kita 1,37 triliun. Artinya memang ya antisipasi investor asing terhadap potensi kenaikan dari dolar Amerika Serikat itu membuat investor asing mengurangi lah porsi di emerging market, salah satu di Indonesia. Baik, untuk peluang penguatan esok seperti apa menurut Anda, Mas Praska? Ya, kalau secara peluang memang IHSG dihitung sampai hari ini sudah mengalami koreksi 2 hari berturut-turut berarti ya. Dengan hari ini berakhir di level perkiraan 6.300 sebagai level support kita. Nah, untuk besok kita perkirakan karena masih menunggu data The Fed ya, Rabu dan Kamis di sini, kita melihat ya IHSG akan cenderung bergerak flat ya, dengan kecenderungan masih akan melemah ya, karena dari tekanan dari penguatan dolar Amerika Serikat tersebut di kisaran di level 6275 sampai dengan resistennya di level 6397. Oke, untuk rekomendasi pertambangan menurut Anda apa yang bisa dikoleksi untuk esok? Ataukah bisa direkomendasikan tidak untuk esok? Untuk tambang, baiknya mungkin masih wait and see dulu ya, karena kita masih menunggu seberapa besar dampak dari penguatan dolar ini berdampak pada harga komoditas. Memang meskipun secara minggu terakhir atau month to date, pertambangan batu bara dan juga minyak sini tampaknya harga komoditasnya menguat, sehingga seharusnya bisa memberikan kontribusi positif. Namun yang perlu kita agak hindari adalah pertambangan logam ya. Kalau energi kita masih bisa melihat ini sinyal recovery ekonomi mulai berdampak pada komoditas tersebut, sehingga untuk saham tambang saya melihat ada saham Medco dan juga Adaro bisa dijadikan alternatif investasi. Selain itu juga, selain pertambangan ada saham consumer seperti Indofood, kemudian ada Ramayana Lestari, ya, dan juga ada saham CPO, karena CPO di sini juga menguat terus ya ke level 4.200 ringgit Malaysia per ton. Di sini ada AALI yang bisa dijadikan alternatif. Baik, terima kasih Mas Praska Putrantio, Senior Research Analyst Infovesta Utama untuk waktunya bersama kami.